Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim, jumpa kembali bersama saya Wasis Pratama dalam Info Jatim edisi 21 Maret 2025. Pada edisi kali ini kami akan menyajikan beragam informasi dan kegiatan di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Di antaranya, Gubernur Jawa Timur gelar rakor ketahanan pangan. Pemprov Jatim gelar rapat koordinasi mudik lebaran tahun 2025. Pemprov Jatim hadirkan Rhoma Irama di peringatan Nuzulul Quran di Masjid Al-Akbar, Surabaya. Dari studio Diskominfo Jatim, inilah Info Jatim selengkapnya. Sobat Jatim, kita awal informasi pertama. Gubernur Jawa Timur menggelar rakor ketahanan pangan bersama Menko Infra dan Menko Bidang Pangan di Gedung Negara Gerahadi Surabaya, Jumat 14 Maret 2025. Khofifah tegaskan optimisme Jatim dalam pertahankan status produsen padi terbesar nasional. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Gubernur Khofifah Indar Parawansa menggelar rapat koordinasi ketahanan pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan, serta Agus Harimurti Yudhoyono, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di Gedung Negara Gerahadi, Jumat 14 Maret 2025. Rakor Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2025 dimoderatori oleh Wakil Gubernur Emil Elestianto Dardak. Dihadiri juga Sekda Prof serta organisasi perangkat daerah di lingkungan Provinsi Jawa Timur, Bupati Wali Kota, Sekda, Kepala Bapeda Sejatim, Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU, dan Satgas Pangan Polda Jatim. Gubernur Khofifah juga optimis Jatim dapat mempertahankan produksi padi tertinggi nasional pada tahun 2025. Ia menargetkan produksi gabah kering panen mencapai 12,6 juta ton, sejalan dengan target pemerintah pusat. Optimisme ini didukung oleh upaya optimalisasi 488.379 hektar lahan kurang produktif melalui infrastruktur irigasi yang memadai. Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia Zulkifli Hasan menekankan pentingnya pengelolaan pangan, khususnya menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menegaskan pentingnya peran infrastruktur dalam mewujudkan ketahanan dan swasembada pangan. Hal ini diharapkan pembangunan infrastruktur yang optimal tidak hanya mempercepat pertumbuhan ekonomi tetapi juga memperkuat ketahanan pangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Forkopimda menggelar rapat koordinasi untuk memastikan kelancaran arus mudik lebaran tahun 2025. Pemprov menekankan kesiapan personel dan fasilitas, sementara Polda Jatim menggelar operasi Ketupat Semeru 23 Maret hingga 8 April 2025. Menjelang arus mudik lebaran 1446 Hijriah, Pemprov Jawa Timur bersama Forkopimda menggelar rakor yang dihadiri 400 peserta dari berbagai instansi yang bertujuan memperkuat sinergi antara Forkopimda Provinsi dengan Forkopimda Kabupaten Kota serta instansi vertikal lainnya guna memastikan kelancaran serta keamanan bagi para pemudik di Grand City Surabaya pada Jumat 14 Maret 2025. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono menegaskan bahwa kesiapan setiap unsur, baik personil, fasilitas maupun peralatan, sangat diperlukan demi memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Pangdam 5 Brawijaya, Maijen TNI Rudi Saladin menekankan pentingnya sinergi dan komunikasi yang baik antar instansi. Komunikasi yang baik akan membuka ruang koordinasi yang lebih efektif sehingga kolaborasi dapat terjalin dengan optimal. Sementara dalam upaya pengamanan mudik tahun ini, Koarmada 2 turut serta dengan menyiagakan beberapa pangkalan, mengerahkan 3 kapal perang untuk siaga selama masa libur lebaran, yakni KRI Karel Satsitubun 356, KRI Multatuli 561, serta KRI Makassar 590. Sedangkan Polda Jawa Timur juga telah menyiapkan operasi Ketupat Semeru yang akan berlangsung mulai 23 Maret hingga 8 April 2025. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, Takmir Masjid Al-Qomar Diskominfo Jatim menggelar kegiatan praktik pemulasaraan jenazah yang diikuti staf dan pegawai. Kegiatan ini menghadirkan Kepala KUA Karangpilang Abdul Aziz sebagai narasumber. Berlangsung di kantor Diskominfo Jatim Jumat 14 Maret 2025. Tak
Takmir Masjid Al-Qomar Diskom Info Provinsi Jawa Timur menggelar kegiatan praktek pemulasaran jenazah bagi staf dan pegawai Diskom Info Jatim yang merupakan jamaah masjid. Kegiatan ini berlangsung di ruang lantai 4 Diskom Info Jatim pada Jumat 14 Maret 2025 dan menghadirkan narasumber Kepala Kantor Urusan Agama KUA Kecamatan Karangpilang, Kota Surabaya, Ustadz Abdul Aziz. Ketua Takmir Masjid Al-Qomar Ahmad Fadil Husni menyampaikan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk membekali peserta dengan ilmu fardu kifayah agar dapat menjalankan tugas pemulasaran jenazah dengan benar sesuai tuntunan syariat Islam. Ia berharap kegiatan ini dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi peserta maupun lingkungan sekitar. Kegiatan yang berlangsung sangat interaktif di mana peserta tidak hanya mendapatkan pemaparan teori tetapi juga langsung mempraktekkan tata cara pemulasaran jenazah dengan menggunakan alat peraga. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan, mulai dari memandikan jenazah, mengkafani, hingga praktek sholat jenazah. Dengan kegiatan ini diharapkan pegawai Diskom Info Jawa Timur menjadi peserta dapat menerapkan ilmu yang diperoleh di lingkungan masing-masing. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi digital. Bertempat di Bakorwil 3 Malang, Diskominfo Jatim sukses gelar acara Cerdas Digital. Head of Innovation and Technology Transfer Universitas Brawijaya dan Ketua A Komisi DPRD Jawa Timur, edukasi 50 konten kreator Semalang Raya. Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman algoritma media sosial guna meningkatkan konten positif di ruang digital. Berikut kita simak keseruan acaranya. Dinas Komunikasi dan Informatika Diskominfo Jawa Timur sukses menggelar acara Cerdik, Cerdas Digital di area Coworking Space EJSC Bakorwil 3 Malang untuk mengedukasi para konten kreator, influencer, dan pegiat media sosial dalam menguasai algoritma media sosial guna meningkatkan penyebaran konten positif di ruang digital. Kadis Kominfo, Serlita Ratnadewi Agustin mengapresiasi kegiatan ini sebagai langkah membangun ekosistem digital yang sehat dan produktif. Pemahaman tentang algoritma media sosial sangat penting agar dapat mengoptimalkan penyebaran konten positif yang lebih luas, berdampak, dan menginspirasi masyarakat. Acara ini diharapkan dapat menjadi titik awal bagi para kreator digital dalam menghasilkan konten yang lebih berkualitas dan berkontribusi dalam membangun ruang digital yang lebih baik. Dua narasumber dihadirkan dalam kegiatan ini, yakni Ketua Komisi A DPRD Provinsi Jawa Timur, Dedi Irwansah, yang menyampaikan bahwa industri ini semakin berkembang dan memiliki kontribusi besar terhadap ekonomi digital. Untuk itu, pemerintah perlu mengambil langkah-langkah strategis seperti penyediaan infrastruktur digital dan akses teknologi, regulasi, dan perlindungan hak cipta, pelatihan dan pengembangan SDM kreatif, dukungan finansial dan insentif ekonomi, serta promosi konten lokal dan kolaborasi dengan sektor industri. Sementara, Head of Innovation and Technology Transfer Universitas Brawijaya, Dia Satria menekankan 5 poin utama bagi para kreator digital, diantaranya bahwa konten kreator adalah agen perubahan, kreator digital harus berperan strategis dalam membangun narasi positif. Dari Malang, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita beralih ke informasi berikutnya. Dukungan yang diberikan kepada Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim sebagai pahlawan nasional semakin menguat. Gubernur Jawa Timur menegaskan bahwa Kiai Haji Yusuf bukan hanya seorang ulama biasa, tetapi beliau juga pejuang yang berkontribusi besar untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui pendidikan pesantren. Berikut kita simak informasi selengkapnya. Dukungan terhadap pengusulan Kiai Haji Muhammad Yusuf Hashim sebagai pahlawan nasional semakin menguat. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menegaskan bahwa sosok Kiai Haji Yusuf Hashim bukan hanya seorang ulama, tetapi juga pejuang yang telah berkontribusi besar dalam mempertahankan kemerdekaan serta membangun karakter kebangsaan melalui pendidikan pesantren. Dukungan terhadap Kiai Haji Yusuf Hashim sebagai pahlawan nasional berlangsung pada Seminar Nasional Pengusulan Kiai Haji Yusuf Hashim sebagai pahlawan nasional yang berlangsung di Surabaya Minggu 16 Maret 2025.
Pengusulan Kiai Haji Yusuf Hasyim sebagai pahlawan nasional diprakarsai oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan mendapat dukungan luas dari berbagai pihak termasuk organisasi keagamaan, akademisi hingga keluarga besar pesantren Tebu Ireng. Dengan dukungan luas ini, masyarakat Jawa Timur dan Nahdlatul Ulama berharap agar pemerintah segera memberikan penghargaan tertinggi bagi Kiai Haji Yusuf Hasyim atas jasa-jasanya bagi bangsa dan negara. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, kita kembali ke informasi pemerintahan. Pemprov Jatim menggelar malam peringatan Nuzulul Quran di Masjid Al-Akbar Surabaya pada Minggu 16 Maret 2025. Acara ini dihadiri banyak warga Jawa Timur dengan menghadirkan artis ibu kota Rhoma Irama. Berikut informasi selengkapnya. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menggelar acara malam peringatan Nuzulul Quran 1446 Hijriah yang jatuh pada malam 17 Ramadan setiap tahunnya. Acara yang berlangsung di Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya pada Minggu 16 Maret 2025 malam tersebut dihadiri banyak warga Jawa Timur lantaran Pemprov Jatim menghadirkan pendakwa ternama sekaligus artis ibu kota Bang Haji Rhoma Irama yang memberikan tausiah bertema Al-Quran Cahaya Kehidupan. Kegiatan dihadiri oleh Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa beserta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Lestianto Dardak, Sekda Prof Jatim Adi Karyono, jajaran perangkat daerah Pemprov Jatim, Ketua PBNU Jatim, Ketua Korda Jatim, Forkopimda Jatim, serta Imam Besar Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya Muhammad Ali Aziz. Adapun para jemaah yang hadir diantaranya dari berbagai kalangan lapisan masyarakat, mulai dari Fatayat NU, Muslimat NU, hingga kelompok ibu-ibu driver ojol, serta warga Jawa Timur yang merupakan fans Raja Dangdut Rhoma Irama. Dalam sambutannya, Gubernur Jawa Timur Khofifah menyampaikan terima kasih kepada seluruh jamaah yang hadir memperingati malam Nuzulul Quran ini. Ia menekankan bahwa Ramadan adalah bulan suci momentum diturunkannya kitab suci Al-Quran. Khofifah berharap semoga majelis ini menjadikan penguat ketika mendalami dan mengamalkan isi Al-Quran sehingga menjadi insan yang berakhlakul karimah. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, menjelang Hari Besar Keagamaan, Pemprov Jawa Timur menggelar high-level meeting tim pengendali inflasi daerah untuk jaga stabilitas harga pangan. Acara tersebut digelar di Gedung Negara Geraha di Surabaya, Senin 17 Maret 2025. Gubernur Khofifah tegaskan peran Jawa Timur sebagai lumbung pangan Nusantara dalam pengendalian inflasi nasional. High Level Meeting Tim Pengendalian Inflasi Daerah atau TPID Provinsi Jawa Timur digelar tanggal 17 Maret 2025. Bertajuk Sinergi dan Inovasi TPID Jawa Timur untuk menjaga stabilitas harga dan ketahanan pangan. Kegiatan ini digelar untuk memperkuat sinergi pengendalian inflasi di Jawa Timur, khususnya menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional, serta merumuskan langkah strategis dalam menjaga stabilitas harga, kelancaran distribusi, serta ketersediaan pasokan pangan di seluruh daerah. Kepala Perwakilan Bank Indonesia Jawa Timur, Erwin Gunawan Hutapea, mengatakan, sinergi dan inovasi TPID perlu didorong untuk menjaga inflasi Jatim dalam rentang sasaran nasional. Adapun Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyampaikan, sebagai lumbung pangan Nusantara, Jawa Timur memiliki peran vital dalam menjaga ketahanan pangan nasional. Inflasi Jawa Timur menjadi barometer pengendalian inflasi nasional, sehingga stabilitas harga dan ketersediaan pangan harus selalu terjaga. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Sobat Jatim, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Jawa Timur Sherlita Ratnadewi Agustin mengapresiasi Lomba Kreasi Ramadan Aneka Menu Tajil yang diinisiasi Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia Jawa Timur. Acara tersebut digelar di kantor PWI Kamis 20 Maret 2025. Kita simak informasi selengkapnya berikut ini. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratnadewi Agustin mengapresiasi Lomba Kreasi Ramadan Aneka Menu Takjil yang diinisiasi oleh Ikatan Keluarga Wartawan Indonesia IKWI Jawa Timur di kantor PWI Jawa Timur Surabaya pada Kamis 20 Maret 2025. Menurut Sherlita, meski baru pertama kali digelar, antusiasme peserta sangat tinggi, sehingga kegiatan semacam ini sangat positif dan perlu didukung. Tingginya antusiasme ibu-ibu IKWI
serta cara mereka menyajikan menu takjil kali ini patut diacungi jempol. Serlita berharap kegiatan seperti ini bisa dilaksanakan secara rutin dan memberikan manfaat untuk mendukung PWI Jawa Timur. Ketua Panitia, Endang Suprabdi bersyukur menu takjil yang disajikan ibu-ibu dalam lomba kali ini melebihi ekspektasi. Dari segi menu yang disajikan, cara pengemasan, serta penyajiannya sangat bagus. Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Ya Sobat Jatim, demikian beragam Info Jatim edisi kali ini. Saya Wasis Pratama, pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa dan selamat menunaikan ibadah puasa. Salam optimis Jatim bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.